Melanjutkan video kemarin. Ketika Tianzun ke-9 muncul di hadapan mereka, niatnya sangat jelas untuk menyelamatkan Zai Xing. Namun, tubuh Zai Xing yang sudah hampir hancur akibat teknik Doklastian yang dilepaskan oleh Xiaoyan membuat upaya itu sia-sia. Sementara itu, sosok biru yang tampak misterius menghentikan pergerakannya saat nyawa Zai Xing terenggut. Pandangannya yang tajam menatap bola cahaya hitam yang memudar sebelum beralih ke Xiaoyan yang berada di dalamnya. Pria tua berjubah biru itu mengamati dengan seksama. Rambut dan alisnya yang memudar biru tampak samar. Namun, mata yang memancarkan afinitas air itu memancarkan aura yang sangat kuat, cukup untuk membuat siapapun yang menatapnya merasa bingung. Walaupun penampilannya tampak biasa, kekuatan yang tersembunyi di balik sosoknya jauh dari biasa, bahkan sebanding dengan naga Void Konuhai King yang pernah ditemui Xiaoyan. Namun, di balik pandangan tajam pria tua tersebut, ada keraguan yang mencuat. Ia tidak bisa mempercayai bahwa garis darah klan Xiao yang sudah lama dianggap sampah masih memiliki potensi untuk menghasilkan sosok sehebat Xiaoyan. Baginya, kemungkinan besar klan ini tidak akan pernah mampu menciptakan orang lain yang sekuat dia. Xiaoyan mendengarkan tanpa berkata-kata, merasa bingung namun tak terpengaruh. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa garis darah klan Xiao memberinya kekuatan besar. Apa yang telah dicapainya sejauh ini hanyalah hasil kerja kerasnya dan kemampuannya dalam menguasai teknik api surgawi. Tianzun ke-9 hanya tersenyum tipis mendengar pemikiran itu. Sementara di sisi lain, tubuh Zai Xing yang kini hanya menyisakan bagian atasnya terlihat begitu rapuh. Tanpa ekspresi yang berubah, Tianzun ke-9 mengangkat tangannya, menyelimuti tubuh Zai Xing yang hampir mati dengan energi biru yang memancar kuat. Sebuah kristal terbentuk, menutup sisa tubuh Zai Xing yang segera hancur menjadi serpihan-serpihan kecil dan akhirnya hilang menjadi debu. Meskipun Zai Xing telah gagal dalam berbagai misi dan jelas pantas dihukum mati, Tianzun ke-9 merasa bahwa tak seharusnya Xiaoyan yang menjadi pelakunya. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa Xiaoyan perlu menanggung akibat dari kematian itu. Namun, pernyataan itu tak membuat Xiaoyan terganggu. Dia hanya tertawa dengan dingin, sementara doki di dalam tubuhnya semakin bergelora. Api surgawi mulai terkumpul, dan dirinya bersiap melawan dengan segala kekuatan yang ada. Tianzun ke-9, meskipun tenang, sangat mengetahui betapa kuatnya teknik yang dimiliki Xiaoyan, terutama lotus api yang bahkan bisa sebanding dengan Doklastian. Namun, ia yakin bahwa Xiaoyan tak akan punya kesempatan untuk menggunakannya di hadapannya. Tianzun ke-9 memandangnya dengan keyakinan bahwa misinya adalah membawa Xiaoyan kembali, hidup atau hampir mati. Xiaoyan menyipitkan matanya, merasakan ancaman yang begitu besar dari lawannya. Ia tak berniat untuk menyerah begitu saja. Dengan secepat kilat, sayap tulang merah hijau yang besar muncul dari punggungnya. Ia mundur dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya menciptakan bayangan-bayangan di udara, menghilang dengan begitu cepat dari pandangan biasa. Namun, Tianzun ke-9 hanya menggelengkan kepala. Ruang di sekelilingnya mulai distorsi, dan dalam sekejap, ia muncul hanya 2 kaki di depan Xiaoyan. Dengan gerakan cepat, Tianzun ke-9 mengangkat tangannya dan mengumpulkan energi air yang kuat bercampur dengan aura gelap yang menakutkan, lalu melancarkan serangan secepat kilat. Xiaoyan segera merasakan ancaman tersebut dan mengumpulkan api ungu coklat yang terbentuk di tangannya, lalu membentuk naga api yang melingkar dan menyerang dengan dahsyat. Saat keduanya bertabrakan, tak ada suara ledakan, hanya asap putih yang membumbung akibat interaksi panas dan kegelapan. Namun, benturan itu segera berakhir dengan suara keras saat tubuh Xiaoyan terhempas jauh dan menghantam dinding gunung yang keras hingga menciptakan retakan besar. Darah mengalir dari mulutnya,
dan ia menatap Tianzun ke-9 yang melayang di udara dengan ekspresi suram. Meskipun ia mampu menghadapi Zai Xing, dengan kekuatan pria ini di depannya, Xiaoyan merasa tak memiliki kekuatan untuk bertahan. Tianzun ke-9 mulai turun perlahan, tangannya terulur ke arah bahu Xiaoyan, seolah berniat untuk membawa Xiaoyan pergi. Namun, meski tubuhnya hampir kehabisan tenaga, Xiaoyan masih dipenuhi tekad untuk melawan. Ia mulai mengumpulkan kekuatan terakhirnya, siap untuk bertaruh nyawanya demi perlawanan terakhir. Namun, tiba-tiba sebuah tangan lain meraih tangan Tianzun ke-9 dari belakang. Suara tua yang penuh wibawa bergema, mengumumkan bahwa hanya Tianzun ke-9 saja yang takkan cukup untuk membawa Xiaoyan pergi. Ekspresi Tianzun ke-9 berubah sedikit. Ia merasakan doqi yang mengalir dalam tubuhnya menjadi lamban, dan kabut yang biasanya diserap oleh tetesan hujan menghilang begitu saja. Kejadian ini mengejutkannya, dan dengan cepat ia mengangkat kepalanya, matanya menatap sosok tua yang melayang di udara. Wajah itu begitu familiar, Yao Chen. Namun kali ini bukan ilusi. Yao Chen kini berdiri dengan tubuh nyata, dan aura mengerikan yang terpancar darinya membuat Tianzun ke-9 merasa ketakutan yang dalam. Di sisi lain, Xiaoyan merasakan harapan yang tak terhingga. Melihat gurunya yang kini telah pulih sepenuhnya, semangatnya kembali menyala. Aura Yao Lao yang begitu kuat bahkan lebih menakutkan daripada Tianzun ke-9. Dan Hai King membuat Xiaoyan yakin bahwa kemenangan kini ada di tangan mereka. Namun, Tianzun ke-9 yang tak terima begitu saja, segera mengumpulkan energi biru di sekelilingnya dan membentuk binatang raksasa yang melesat ke arah Yao Chen, siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Yao Lao tetap tenang meskipun diserang. Dengan satu kepalan tangan, ruang di sekitarnya mulai runtuh, menghancurkan makhluk raksasa itu hingga lenyap tanpa jejak. Setelah menghancurkan serangan musuhnya, Yao Lao segera membalas dengan mengayunkan telapak tangannya. Seketika, energi di seluruh tempat itu bergolak, membentuk tangan spasial besar yang mengarah langsung ke arah Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 merasakan ancaman luar biasa dari serangan itu, dan dengan cepat membentuk segel tangan, mengumpulkan energi dingin di sekelilingnya. Sebuah penghalang air biru raksasa terbentuk untuk menahan serangan tersebut. Namun tangan spasial Yao Lao dengan mudah menghancurkan penghalang itu, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh wilayah. Pepohonan di sekitar hancur akibat derasnya hujan yang turun setelah penghalang itu meledak. Tianzun ke-9 terhuyung ke belakang sejauh 100 meter. Darah segar keluar dari tenggorokannya, menandakan bahwa ia terluka parah setelah pertukaran pertama dengan Yao Lao. Pertempuran yang luar biasa ini menarik perhatian banyak ahli yang menyaksikan dari kejauhan. Beberapa mengenali Yao Lao dan terkejut dengan kembalinya sosok yang pernah sangat berpengaruh di dataran tengah. Sementara itu, Xiaoyan yang memantau situasi di medan perang menyadari bahwa pertempuran semakin sengit. Diperlihatkan Tianzun Black dan Tianzun White mulai terdesak, sementara King Lin bertarung sengit melawan Tianzun White. Berbeda dengan yang diperkirakan, King Lin mampu mengimbangi Tianzun White berkat kekuatan jiwa ular surgawi kuno yang dimilikinya. Melihat situasi yang semakin sulit, Yao Lao memutuskan untuk turun tangan. Dengan satu genggaman, ia menciptakan tangan spasial besar lainnya dan menghantam Tianzun Black dan White yang tengah bertarung sengit. Serangan mendadak itu membuat keduanya tidak sempat menghindar, langsung terkena dampaknya. Mereka memuntahkan darah segar sebelum terjatuh ke tanah, menciptakan kawah besar di hutan di bawah mereka. Para ahli yang menyaksikan kejadian itu pun terkejut. Dalam sekejap mata, dua sosok kuat yang berasal dari aula jiwa dikalahkan oleh Yao Lao. Kekuatan ini membuat para pengikut aula jiwa ketakutan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera melarikan diri, tidak berani lagi menghadapi Yao Lao. Namun, Tianzun ke-9 yang enggan menerima kekalahan
menyadari bahwa Yaolau baru saja memulihkan kekuatannya, sehingga mungkin masih kesulitan menggunakannya secara penuh. Dengan tekad membara, ia mulai membentuk segel tangan yang rumit. Seiring dengan pergerakan tangannya, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Terbentuk sebuah retakan spasial yang perlahan terbuka. Dari dalam retakan itu, aura yang sangat menakutkan mulai merembes keluar, menandakan kehadiran sosok yang jauh lebih kuat. Yaolau yang menyadari siapa yang akan muncul hanya mengernyitkan alisnya. Aura ini tidak asing baginya. Sosok yang muncul adalah Tianzun ke-8. Garis retakan spasial terus menyebar, menciptakan aura mengerikan yang meresap ke seluruh tempat itu. Sosok putih perlahan melangkah keluar dari angkasa dan akhirnya muncul di hadapan banyak mata. Ia memiliki wajah tua dengan rambut serta mata sepenuhnya putih, memberikan kesan dingin yang menusuk. Meskipun Tianzun ke-8 tampak terkejut saat melihat Yaolau, ia segera sadar akan kenyataan yang tak terduga. Tianzun ke-8 merenung, mengingat pertarungan masa lalunya yang berakhir dengan kekalahan di tangan Yaolau. Kini, kesempatan untuk membalas kekalahan itu telah tiba, dan ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Tianzun ke-9. Sementara itu, Xiaoyan yang mengamati dari puncak gunung mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa hujan yang mulai turun mengandung energi afinitas air yang sangat padat dan memiliki sifat erosi luar biasa. Jika hujan ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, bahkan seorang ahli tingkat tinggi pun akan kesulitan bertahan. Melihat fenomena ini, Xiaoyan semakin memahami betapa besar perbedaan kekuatan antar tingkatan dalam kelas Tianzun. Namun, Yaolau tetap tenang dan tak tergoyahkan, berdiri di udara dengan sikap santai. Setiap rintik hujan yang jatuh dalam jarak 1000 kaki darinya segera meledak sebelum mencapai tubuhnya. Di sisi lain, Tianzun ke-9 mulai membentuk segel dengan tangannya, menyebabkan tetesan hujan berkumpul cepat dan membentuk bola hujan raksasa berwarna biru. Tianzun ke-8 kemudian menambahkan elemen es ke dalam bola hujan, mengubahnya menjadi bola es besar yang memancarkan energi destruktif. Para ahli yang menyaksikan dari kejauhan mulai menyadari bahaya besar yang mengancam. Bola es ini memiliki energi yang cukup untuk menghancurkan seluruh jajaran pegunungan. Bahkan para murid dari Falling Star Pavilion mulai merasa cemas, menyadari bahwa mereka hanya bisa bergantung pada Yaolau untuk menghadapi ancaman besar ini. Ketika bola es raksasa melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Yaolau, ruang di sekitarnya retak, menciptakan garis hitam spasial yang tampak mengerikan. Para ahli yang melihat kejadian ini segera berusaha melarikan diri. Namun, di tengah kepanikan itu, Yaolau tetap tidak bergerak dan hanya perlahan mengangkat tangannya. Tianzun ke-9 dan ke-8 menyadari bahwa serangan mereka mungkin tidak dapat mencapai Yaolau. Mereka terkejut saat bola es tiba-tiba berhenti di tengah udara. Keheningan meliputi seluruh area. Dengan ekspresi penuh percaya diri, Yaolau memasukkan tangannya ke dalam bola es raksasa itu, seolah-olah lawannya hanyalah anak kecil yang mencoba menantangnya. Dalam momen yang mengejutkan, Yaolau mengungkapkan sebuah kenyataan yang mengubah segalanya bagi semua orang yang menyaksikan. Yaolau dengan tenang menyatakan bahwa meskipun ia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya saat ini, kekuatan Banseng saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian. Kata-kata tersebut bergema bagaikan petir di telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat itu, seakan energi dalam tubuh mereka berhenti berputar. Mereka terdiam, wajah mereka dipenuhi keterkejutan mendalam saat melihat sosok pria tua yang berdiri di kejauhan dan berhasil menghentikan bola energi raksasa hanya dengan satu tangan. Bagi orang biasa, istilah Banseng mungkin terdengar asing, tetapi bagi mereka yang berada di puncak kelas Dozun, istilah ini sangat penting. Banseng adalah langkah pertama yang sangat sulit untuk dicapai
sebelum seseorang dapat memasuki level doseng yang lebih tinggi. Banyak ahli yang menghabiskan hidup mereka untuk menembus batas ini, namun hanya sedikit yang berhasil. Di dunia ini, di mana dozun dianggap sebagai puncak tertinggi, banseng adalah tahap pertama menuju puncak yang lebih tinggi. Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 yang telah lama mendambakan kekuatan banseng kini terkejut, menyaksikan bahwa Yao Lao, meskipun dengan tubuh barunya, ternyata telah berhasil melampaui batas dozun dan mencapai tahap banseng. Mereka tidak menyangka bahwa Yao Lao tidak hanya berhasil pulih ke kekuatan puncaknya, namun melampaui batas yang mereka anggap mustahil untuk dicapai. Mereka mengira bahwa Yao Lao hanya akan kembali ke puncak kekuatannya. Namun kenyataannya, Yao Lao berhasil menembus batasan tersebut dan mencapai level yang lebih tinggi. Tatapan banyak ahli, termasuk Feng Zunzi dan lainnya, tertuju pada Yao Lao yang kini berdiri di langit. Meskipun tubuhnya tampak lebih kecil dibandingkan bola es raksasa yang mengancam, tekanan yang terpancar darinya begitu besar hingga membuat energi bola es itu sendiri mulai bergetar. Para saksi terdiam, dan dalam hati mereka dipenuhi dengan rasa kagum yang luar biasa. Meskipun banseng adalah tahap yang masih di bawah puncak doseng, pencapaian ini menunjukkan lonjakan yang luar biasa. Beberapa ahli yang sebelumnya berniat melarikan diri pun berhenti, menyadari bahwa kehadiran banseng di Falling Star Pavilion akan mengubah segalanya. Kabar tentang kemunculan banseng ini segera menyebar ke seluruh wilayah Central Plain, membawa perubahan besar dalam kekuatan dan reputasi mereka. Bahkan Hall of Soul yang selama ini terkenal pun kini harus memikirkan kembali langkah mereka, karena Falling Star Pavilion bukan lagi kekuatan yang bisa dianggap remeh. Bukan hanya sebagai ahli banseng, Yao Lao juga dikenal sebagai seorang alkemis terkemuka di benua ini, seseorang dengan reputasi dan pengaruh yang tak bisa dibandingkan dengan siapapun di puncak dunia. Di puncak gunung, Xiaoyan menyaksikan semua ini dengan penuh sukacita. Terobosan Yao Lao jauh melampaui harapannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membentuk tubuh baru Yao Lao telah dipilih dengan cermat, termasuk lengan dozeng. Namun, Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa semua itu akan cukup untuk mendorong Yao Lao melampaui batas dozun dan mencapai banseng. Yao Lao melayang tenang di langit, matanya fokus mengamati Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Perlahan, tangannya yang menyentuh bola es mulai mengepal, dan dalam sekejap, permukaan bola yang mengandung energi luar biasa itu terdistorsi. Tanpa perlu gerakan berlebihan, bola es itu mulai pecah dan meledak dengan riak energi yang menakutkan. Namun, sebelum badai energi itu menyebar, semuanya menghilang dalam sekejap. Serangan yang mampu memusnahkan gunung dalam sekejap itu telah dihentikan tanpa kesulitan. Kekuatan ini jelas melampaui batas dozun dan membuktikan bahwa Yao Lao kini berada di tingkat banseng, puncak sejati yang tak terbayangkan. Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 merasakan dampak dari kehancuran bola es itu. Tubuh mereka bergetar hebat dan darah mulai merembes di sudut bibir mereka. Aura mereka pun menjadi kacau. Tianzun ke-8 menghapus darah dari bibirnya dan menatap Yao Lao dengan campuran horor dan keengganan. Dulu, ia pernah kalah dari Yao Lao, dan kini, setelah sekian lama, ia kembali dikalahkan dengan cara yang lebih memalukan. Di sisi lain, Tianzun ke-9 hanya bisa menggertakkan giginya, rasa cemburu yang membara terlihat di matanya. Namun, ia cukup bijak untuk memahami kenyataan dengan wajah pucat. Ia sadar bahwa misi hari itu telah gagal total. Jika Yao Lao masih berada di puncak dozun, mereka mungkin masih memiliki kesempatan. Namun sekarang, Yao Lao telah melampaui batas itu dan mencapai tingkat yang selama ini dianggap mustahil. Kekuatan banseng terlalu besar, dan kini jarak antara mereka dan Yao Lao telah menjadi sesuatu yang mustahil untuk diseberangi.